Oke, lanjut lagi mau cash. Kemudian Finmas. Lanjut lagi pinjam go. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat. Di akhir weekend ini semoga kalian tetap memiliki mood booster yang kuat, udah tambah paham tentang pinjol, udah makin enggak deg-degan lagi kalau dapat teroran para DC-nya. Apalagi buat pemula-pemula ya, sudah mulai tahu harus kemana ketika DC-nya mulai datang atau ketika DC-nya kasih neror, apalagi yang baru-baru aja galbay di tahun 2023. Nah, kali ini saya akan membahas tentang beberapa pinjol yang tergolong dalam pinjol semi legal di tahun 2023. Ini banyak banget loh yang memberikan informasi kepada saya, apalagi ketika saya live di TikTok. Teman-teman, Mbak, ini ada DC lapangannya nggak, Mbak? Mbak, ini DC lapangannya nggak, Mbak? Terus saya bilang, loh, ini kan pinjolnya pinjol ilegal. Terus teman-teman pada bilang gini, enggak, Mbak, saya dengar dari konten ini katanya pinjolnya ini pinjol semi legal, kata semi ilegal juga loh. Jadi saya bingung ini kok bisa dapat kata-kata seperti ini ya. Jadi di sini saya sudah kelompokkan buat teman-teman yang pengen tahu semi legal, ilegal, dan legal itu seperti apa. Nah, kita akan bahas, tapi sebelumnya buat yang baru gabung di channel saya, jangan lupa klik tombol subscribe-nya, nyalakan notifikasi loncengnya agar terus terhubung dengan saya. Oke teman-teman, ini dia buat kalian. Sebelumnya mungkin yang para senior galbay ataupun udah para pengguna pinjol yang dari tahun 2020 pasti sudah tahu lah apa itu pinjol legal, apa itu pinjol semi legal, apa itu pinjol ilegal. Jadi buat yang belum tahu nih, para pemula galbay ataupun para follower dari TikTok saya yang mungkin nggak tahu atau nggak sempat mampir atau belum pernah mampir di channel saya informasikan ya, kalau yang legal itu tercatat resmi di OJK, masuk ke dalam slik OJK dan ada DC lapangannya. Terus yang kedua, kalau ilegal sudah pasti tidak ada di Indonesia kantornya, tidak masuk ke dalam slik, tidak ada DC-nya juga. Jadi kalau mau digalbay sangat aman. Nah, tahun 2022 itu wakil presiden kita pernah mengatakan kalau yang pinjol ilegal kalau bisa nggak usah dibayarkan. Katanya gitu ya, kecuali kalau misalnya ada koperasi yang ilegal, gadai-gadai barangnya ilegal, itu ada DC lapangannya teman-teman. Biasanya itu dia bergerak di desa-desa ataupun bergerak di kota-kota seperti Batam, itu juga ada penggadaian yang ilegal ataupun koperasi simpan pinjam yang ilegal, itu tetap ada DC lapangannya. Gitu ya. Terus kalau mereka bergerak dan anarkis biasanya juga ketangkap polisi karena mereka tidak berbadan hukum. Itu ya. Terus yang ketiga adalah pinjol semi legal. Nah, pinjol semi legal ini kalau saya baca dari artikelnya dan saya simpulkan sebenarnya itu adalah pinjol yang terdaftar tapi belum ada izin dari OJK-nya. Cuman di tahun 2023 ini pinjol yang semi legal itu yang saya tangkap dari semua teman-teman saya yang terjadi di lapangan, pinjol semi legal itu adalah pinjol yang terdaftar di OJK, pinjol yang sudah punya izinnya tapi tidak masuk ke dalam slik OJK dan tidak ada DC lapangannya. Nah, itulah dia yang semi legal sesungguhnya yang ditangkap sama teman-teman semuanya para pengguna pinjol. Gitu ya. Jadi di sini saya sudah rangkum ada sekitar 10 lebih lah ya, lebih dari 10 mungkin ini. Jadi itu pinjol-pinjol yang tidak masuk ke dalam slik OJK, yang tidak ada DC lapangannya selain di Jabodetabek dan Bandung. Jadi untuk yang saya sebutkan ini yang tidak ada DC lapangannya di sekitar Jabodetabek dan Bandung ya. Nah, itulah kategori semi legal yang saya maksud. Jadi dia untuk mungkin ke Solo, ke Surabaya atau ke daerah Madura, Kalimantan, Makassar ataupun Sumatera, dia tidak ada DC lapangannya dan hampir juga tidak masuk ke dalam slik OJK. Karena apa? Mungkin mereka masih pinjol-pinjol kelas menengah ke bawah. Jadi itu mereka tidak bisa masuk ke dalam slik OJK karena pinjaman mereka ini biasanya berbunga besar dan juga pinjolnya ini punya limit waktu yang sedikit, tidak masuk sampai 3 bulanan, biasanya 30 hari aja, dan juga itu terorannya luar biasa ya. Kalau udah kayak gini di galbay juga aman sih, apalagi untuk daerah Sumatera, Kalimantan, Makassar yang sangat jauh dari Jakarta.
Ya, oke teman-teman, ini saya sudah rangkumkan buat kalian. Jadi kalian dengarkan, kalau seandainya di sini ada yang mengatakan bahwa ini masuk ke dalam sleek OJK loh Mbak, berarti itu dia baru-baru aja masuk ke dalam sleek OJK. Dan dilihat berapa pinjaman teman-teman yang masuk ke dalam sleek OJK. Biasanya yang di bawah dari 1 juta itu biasanya nggak masuk ke dalam sleek OJK. Apalagi udah mendekati akhir tahun ini, sampai sekarang belum ada informasi bahwa pinjol yang saya sebutkan ini itu masuk ke dalam sleek OJK. Ya, oke teman-teman, kita lanjut aja. Yang pertama itu adalah modalku. Nah, modalku ini di vlog saya sebelumnya sudah pernah mengatakan bahwa dia sudah mem-PHK karyawannya karena sudah dianggap tidak menguntungkan bagi perusahaannya. Sangat tidak menguntungkan. Ya, oke, lanjut lagi. Dana fix. Nah, dana fix ini hampir tidak ada desi lapangannya dan juga sudah hampir tutup ya teman-teman ya. Lanjut lagi, akseleran. Akseleran juga baru-baru ini sudah melakukan PHK karyawannya ya. Jadi sudah tidak ada lagi desi lapangannya dan tidak masuk sleek. Jadi gimana dengan pinjaman saya yang lama-lama? Udah abaikan aja, itu nggak masuk sleek juga nanti. Ya kan? Lanjut lagi, KTA Kilat. KTA Kilat ini terorannya luar biasa juga teman-teman ya. Jadi biasanya kalau yang tidak masuk ke dalam sleek, tidak ada desi lapangan, terorannya hampir sama dengan yang ilegal. Suka ngirim-ngirimin gambar-gambar yang aneh-aneh gitu. Jadi semua aplikasi pinjol-pinjol yang saya sebutkan ini, kalau misalnya kalian ada kepikiran untuk membayarkannya, kalian bisa menonaktifkan perizinannya. Tapi kalau kalian tidak tahu kapan kalian akan membayar, kalian tidak tahu harus galbay sampai berapa lama, ya udah uninstall aja dulu aplikasinya ya, biar kalian lebih kuat mental dan mood boosternya tetap ada setiap hari. Oke, lanjut lagi, mau cash, kemudian Finmas, lanjut lagi Pinjam Go, Kredit Pro, Dana Rupiah, Dana Kini, Pinjam Duit, Uang Mi, 360 kredi. Nah, 360 kredi ini kemarin ya sudah menghapus bukukan semua nasabah-nasabah yang udah galbay lebih dari 90 hari. Siapa yang punya 360 kredi ini? Ini kadang-kadang bingung kita ya teman-teman ya, kalau kita tidak bisa mengukur tembakan kita. Kadang-kadang kan kita berharap pinjol yang ini bangkrut gitu kan. Tapi rata-rata yang kita harap pinjolnya bangkrut itu malah makin naik-naik aja. Yang tidak sama kali terdeteksi, malah dia menghapus bukukan semua nasabah-nasabah yang galbay. Kadang-kadang salah tembakan ya. Tapi nggak apa-apa teman-teman. Karena apa? Dari kesemua yang saya sebutkan ini kita tidak tahu. Udah banyak banget kan yang di PHK kan ya. Udah banyak banget juga yang menutup startupnya, vintage-nya. Sedangkan yang di India pinjol terbesar nomor 1 aja sampai mem-PHK karyawannya. Apalagi di Indonesia, nggak sama jauh kok kayaknya ya kan. Lanjut lagi, Kredinesia, kemudian Kredito, dan yang terakhir adalah Bantu Sako. Nah itu dia teman-teman ya. Kalau yang saya sebutkan ini hampir rata-rata tidak ada desi lapangannya. Kalau seandainya ada yang menyebutkan desi lapangannya, pastikan lagi daerahnya di mana. Gitu ya. Kalau untuk di luar dari Jabodetabek atau mungkin daerah Solo, Jogja dan segala macam, itu mungkin sudah tidak ada desi lapangannya, apalagi daerah kabupaten-kabupaten. Kalau untuk yang besar pinjolnya itu rata-rata sih yang sering keluar dari Jawa adalah HCI dan Kredit Pintar. Itu ya teman-teman ya. Kalau mungkin kayak Aku Laku, Isi Cash, nah itu rata-rata di sekitaran Jawa aja yang rame. Kalaupun harus keluar mungkin itu random ya teman-teman ya. Karena biaya untuk membuat FC itu keluar dari daerah Jabodetabek itu besar. Gitu ya. Itu dia ya, menurut saya pinjol semi legal di tahun 2023 ya masih aman untuk kalian galbay. Yang lainnya aman nggak Mbak? Aman, tergantung dari kalian kuat mental atau tidak. Sangat aman untuk digalbay, sangat bisa untuk kalian sisihkan dulu dari beberapa pinjol yang kalian galbaykan. Ya, oke, itu saja yang bisa saya sampaikan untuk hari ini. Semoga bermanfaat dan menjadi mood booster buat kalian semuanya. Akhir kata saya ucapkan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.